Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi kesempatan ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Salah satu ketaatan yang kita laksanakan pagi ini adalah bersama-sama mempelajari, mengkaji tafsir surat-surat pendek yang ada di juz 30. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir surat Al-Alaq. Akan mengkaji insyaallah tafsir surat Al-Alaq. Dan dengan ini berarti kita sudah cukup banyak membaca tafsir-tafsir surat-surat pendek yang ada di belakang surat Al-Alaq. Maka saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk rajin-rajin mengulang pelajaran yang telah kita bahas bersama tentang tafsir surat Al-Alaq ini. Dibaca kembali catatan-catatannya atau didengarkan kembali dokumentasi kajian kita agar dengan itu bisa semakin kita fahami dengan baik makna dan kandungan surat-surat pendek yang ada di juz 30. Dan terlebih dari itu, semoga dengan mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari, dengan itu membuat kita semakin faham sehingga semakin khusyuk pula solat yang kita kerjakan. Karena tentunya dalam solat yang kita kerjakan seringkali kita membaca surat-surat pendek yang ada di juz 30. Jika kita membacanya dengan penuh penghayatan, dengan pemahaman, maka semoga dengan itu solat kita semakin khusyuk dan kualitasnya semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita memasuki tafsir surat Al-Alaq. InsyaAllah kita semua telah mengetahui bahwa 5 ayat pertama surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika kita baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa sebelum turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu atau mendapatkan isyarat wahyu dalam mimpi-mimpi beliau. Jadi disebutkan bahwa mendekati turunnya wahyu ini, surat Al-Alaq ini, beliau seringkali bermimpi dalam tidur beliau, dan keesokan harinya apa yang beliau mimpikan betul-betul terjadi. Maka biasa disebut mimpi itu mislu falqis subhi. Mislu falqis subhi. Mimpi itu seperti terangnya pagi hari. Maksudnya mimpi yang beliau alami di malam hari ketika tidur itu akan terjadi keesokan harinya. Itu adalah isyarat, adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa beliau bersabda, "Innar ru'yas salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Sesungguhnya mimpi yang baik, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi di awal-awal
beliau sering mengalami mimpi dan kemudian mimpi itu betul-betul terjadi, terbukti di keesokan harinya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa mimpi-mimpi itu mulai beliau alami sejak bulan Rabiul Awal. Sejak bulan Rabiul Awal. Kemudian terus berlangsung seperti itu, okay, sampai pada akhirnya pada bulan Ramadan turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ini atau 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Jadi jika kita hitung, okay, wahyu yang berupa mimpi itu tadi atau isyarat kenabian yang berupa mimpi itu tadi beliau alami dari Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Berarti kurang lebih selama 6 bulan. Selama 6 bulan beliau mengalami mimpi-mimpi yang kemudian terbukti nyata di keesokan harinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sejak mulai Rabiul Awal itu, sejak beliau sering mengalami mimpi-mimpi yang nyata, beliau suka bertahannuts. Tahannuts itu maksudnya menyendiri untuk beribadah. Naam, menyendiri untuk beribadah, bukan menyendiri untuk bertapa misalnya. Minta tolong, minta kekuatan dari jin, bukan. Karena sebagian orang ada yang menyalahfahami. Mereka mengira bahwa bertapa itu disyariatkan. Kalau sudah bertapa tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi melaksanakan ibadah yang lainnya. Karena dulu Rasulullah SAW pertama-tama ketika diangkat menjadi nabi pun beliau melakukan tahannuts. Padahal tidak demikian. Tahannuts itu bukan bertapa. Tahannuts itu maksudnya beliau menyendiri, meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia. Beliau menjauh dari masyarakat. Untuk apa ketika menjauh itu? Untuk beribadah. Naam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tata cara yang beliau ketahui ketika itu dari agama para nabi terdahulu. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bertahannuts, ketika menyendiri untuk beribadah itu, beliau pilih sebuah gua yang kita tahu bernama Gua Hira. Gua Hira atau gua, ke bahasa Arabnya Hira begitu. Gua Hira ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berada di atas bukit. Berada di atas bukit, la yakadu yas'ad ilaihi al-insan al-qawi illa bimasyaqqah. Yang gua itu tidak semua orang bisa ke sana. Hanya bisa dicapai, gua itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki fisik yang kuat. Itu pun harus dengan susah payah. Jadi Rasulullah SAW memilih tempat yang betul-betul sulit untuk diakses oleh orang lain. Tujuannya supaya tidak ada yang mengganggu tahannuts beliau. Tidak ada yang mengganggu ibadah yang beliau laksanakan di dalam gua tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beliau melakukannya itu berkali-kali. Dan ketika hendak pergi ke Gua Hira, beliau membawa bekal dari rumah. Tentunya ketika itu beliau telah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bekal, kemudian beliau bertahannuts di Gua Hira. Ketika bekalnya habis, beliau akan turun kembali, mengambil bekal lagi dari keluarganya, dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu kembali lagi untuk bertahannuts. Demikian seterusnya. Beliau bolak-balik untuk mengambil bekal dari rumah Khadijah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini. Ketika itu Jibril alaihi salam mendatangi beliau dalam wujud manusia. Kemudian Jibril mengatakan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ma ana biqari. Ma ana biqari. Jika kita lihat makna kata-kata ini bisa memiliki 2 makna. Ma ana biqari bisa diartikan saya tidak mau membaca. Berarti membangkang.
saya tidak mau membaca. Atau bisa juga diartikan ma ana biqari dengan arti saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Lah dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makna yang kedua ini. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Karena beliau adalah memang orang yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi maksudnya bukan makna yang pertama tadi, saya tidak mau membaca. Kalau tidak mau membaca berarti itu menentang. Tidak melaksanakan perintah dalam ayat ini Iqra. Maka Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Jibril, Iqra, bacalah. Beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Mendengar jawaban itu, Jibril pun mendekap beliau atau memeluk beliau dengan sangat erat. Dijelaskan dalam hadis itu sampai beliau merasa kesulitan untuk bernafas karena begitu kuatnya dekapan Jibril alaihissalam. Setelah itu dilepaskan oleh Jibril. Diulang lagi, Iqra, bacalah. Naam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kembali didekap oleh Jibril alaihissalam sampai beliau kesulitan untuk bernafas. Setelah itu dilepaskan lagi, diperintahkan ketiga kalinya, Iqra, bacalah. Dan beliau masih menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka kembali didekap oleh Jibril alaihissalam dengan dekapan yang kuat untuk ketiga kalinya. Setelah beliau merasa kesulitan untuk bernafas, dilepaskan oleh Jibril alaihissalam. Barulah ketika itu Jibril menyampaikan wahyu Allah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia segala apa yang tidak mereka ketahui. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama ini, maka Rasulullah SAW pun merasa ketakutan. Akhirnya beliau segera mengemasi barang-barangnya, turun dari Gua Hira, menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Maka beliau pun minta untuk diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menyelimuti beliau. Setelah beliau merasa agak tenang, beliau pun menyampaikan apa yang beliau alami kepada istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Khadijah radhiyallahu anha mendengar apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah mengajak beliau untuk menemui Waraqah ibn Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani atau bahkan seorang pendeta. Dia ahli agama dalam agama Nasrani. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu bahwa Waraqah bin Naufal inilah yang menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Sesampainya di rumah Waraqah bin Naufal, maka Rasulullah SAW pun menyampaikan apa yang beliau alami. Dan Waraqah bin Naufal pun menjawab, hadzan namus alladzi nazzala ala Musa wa Isa. Itu adalah namus, maksudnya itu adalah malaikat Jibril yang pernah pula turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya Waraqah bin Naufal sudah tahu, dia sudah membaca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bahwa akan diutus seorang nabi yang terakhir. Dan sekarang Waraqah bin Naufal pun dengan sangat yakin mengetahui bahwa Muhammad SAW, istri sepupunya, suami dari sepupunya sendiri, beliau adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan bahwa seandainya aku masih dalam keadaan kuat, masih dalam keadaan gagah, sehat, ketika nanti kamu diusir oleh kaummu sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka, yaitu masyarakatku, kaumku akan mengusirku? Berkata Waraqah bin Naufal, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi.
Iya, karena tidak ada seorang pun yang membawa risalah kenabian seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi oleh umatnya. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebih kisah turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Insyaallah kita sudah sangat sering mendengar kisah ini, hanya saja perlu kita ulang-ulang karena begitu banyak faedah dan manfaat yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan ayat 1 sampai ayat 5 dari surat Al-Alaq. Sebagaimana kita terangkan tadi bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Jibril atau diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril adalah berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama memerintahkan beliau untuk membaca. Membaca itu adalah wasilah, adalah perantara, adalah cara untuk belajar. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kita ini adalah umat Iqra. Sebagian ulama mengatakan kita ini umat Islam adalah umat Iqra. Maksudnya umat yang wahyu pertamanya adalah perintah untuk membaca. Sehingga sudah seharusnya kita umat Islam itu memiliki kesungguhan, memiliki semangat untuk membaca. Membaca apa? Tentunya bukan membaca kisah-kisah fiktif, bukan membaca novel, bukan membaca dongeng yang belum tentu benar. Yang kita baca adalah buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama, ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Maka ingatlah bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada umat ini adalah perintah untuk membaca. Mari menumbuhkan, meningkatkan semangat kita untuk membaca. Membaca tulisan, karya, ilmu yang diwariskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, termasuk negara yang tingkat semangat membacanya sangat rendah. Maka kita harus perangi kemalasan itu. Kita harus rubah kenyataan itu. Kita harus kembali meningkatkan dan terus meningkatkan semangat kita dalam membaca. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu adalah wahyu yang memerintahkan untuk membaca. Nah, hanya saja beliau adalah orang yang ummi, yaitu orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan itu menjadi sebuah mukjizat. Naam. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang buta huruf, itu bukan sebuah aib, itu bukan sebuah kekurangan yang akhirnya membuat kita tidak menghormati beliau. Justru sebaliknya, diterangkan oleh para ulama, justru karena beliau itu ummi, beliau itu buta huruf, itu semakin menunjukkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan di antara hikmah, hikmah kenapa beliau itu menjadi seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Syekh Utsaimin mengatakan hatta tatabayyana hajatuhu wa daruratuhu ila hadhir risalah. Agar semakin jelas bahwa beliau itu sangat membutuhkan risalah. Maksudnya agar sangat jelas bahwa beliau itu tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi beliau itu sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau sampaikan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena kalau beliau itu buta huruf, tidak mungkin beliau bisa mengajarkan segala apa yang sampai kepada kita saat ini. Ada ibadah yang bersifat fisik, ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati, ibadah dengan harta, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada hewan, binatang, kepada tumbuhan, itu semua beliau syariatkan. Naam. Dan tidak mungkin orang yang buta huruf bisa mengajarkan semua itu, kecuali jika itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu menunjukkan bahwa ketika beliau itu ummi, beliau itu buta huruf, justru menjadi mukjizat.
bagaimana orang yang buta huruf bisa mengajarkan begitu detail syariat dan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Menunjukkan bahwa itu bukan karangan dari beliau sendiri, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, wa hatta la yabqa li syakkin syakka fi sidqihi. Dengan beliau buta huruf, tidak ada lagi orang yang meragukan kejujuran, kebenaran agama yang beliau bawa. Okay. Karena kalau beliau buta huruf tidak mungkin bisa mengajarkan ayat-ayat yang begitu luar biasa. Maksudnya kalau itu adalah buatan dan karangan beliau sendiri. Orang buta huruf tidak bisa membaca, orang buta huruf tidak bisa menulis. Bagaimana beliau bisa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, yang kandungannya begitu dalam, begitu azim, begitu agung. Bahkan dari segi bahasa saja, orang-orang ahli sastra bahasa Arab itu merasa tidak bisa menyainginya sama sekali. Orang yang buta huruf tidak mungkin bisa melakukan itu jika itu adalah karangan dan buatan-buatan dirinya sendiri. Ketika ada seorang yang buta huruf, seorang yang ummi, namun bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan wahyu berupa hadis yang beliau sabdakan dengan makna yang begitu dalam, begitu agung, dengan bahasa, dengan tata bahasa yang begitu indah, sastra yang begitu tinggi, menunjukkan bahwa itu bukan berasal dari beliau sendiri, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termakan syubhat orang-orang yang sukanya merusak agama Islam. Agama Islam itu agama yang rendah, nabinya saja buta huruf. Maka kita jawab justru sebaliknya. Karena beliau itu buta huruf, namun bisa mengajarkan syariat yang begitu detail, begitu luar biasa lengkap. Tidak ada kurangnya sama sekali. Bisa mengajarkan ayat-ayat yang begitu indah, begitu dalam maknanya. Susunan katanya tidak ada yang salah sama sekali. Menunjukkan bahwa itu bukan dari beliau. Justru itu menunjukkan dan menguatkan bahwa beliau mendapatkan itu semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak ayat Allah menekankan hal itu. Di antaranya yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 58, "Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya seorang nabi yang ummi, yaitu Rasulnya seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Atau dalam ayat yang lain, surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum." Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, di kalangan umat yang buta huruf, seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nah, ayat-ayat itu menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, dan sekali lagi itu adalah mukjizat dan bukti nyata bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 48 surat Al-Ankabut Allah mengatakan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik." Dan kamu wahai Muhammad tidaklah pernah membaca kitab-kitab sebelummu. Wala takhutuhu biyaminik, kamu juga tidak mungkin bisa menulis Al-Quran itu dengan tangan kananmu. Okay. Kamu itu tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu karena kamu ummi buta huruf. Kamu juga tidak bisa menulis Al-Quran itu dengan tanganmu sendiri. Idzal lartabal mubtilun. Kalau kamu bisa membaca, bisa menulis, pastilah orang-orang yang ingkar akan semakin meragukan kebenaranmu. Namun sebaliknya, ketika kamu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, seharusnya tidak ada orang yang meragukan kebenaran beliau. Namun ternyata masih banyak orang yang mengingkari beliau karena mereka kufur, mereka sombong dan tidak mau mengikuti kebenaran yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat pertama kita lanjutkan. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbik." Bismi rabbik artinya dengan mohon pertolongan. Al-ba di sini disebut oleh para ahli bahasa dengan ba lil isti'anah. Ba yang fungsinya untuk minta pertolongan. Maka artinya bacalah Iqra bismi rabbik dengan minta pertolongan dengan cara menyebut nama Rabbmu. Nah, bacalah, mintalah pertolongan
dengan menyebut nama Rabbmu. Naam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sebuah faedah. Beliau mengatakan, kenapa Allah mengatakan bismi rabbik? Kenapa Allah tidak mengatakan bismillah? Kenapa ayatnya tidak berbunyi Iqra bismillah? Bacalah dengan minta pertolongan kepada Allah. Namun Allah berfirman Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan minta pertolongan kepada Rabbmu. Maknanya sama-sama Allah, namun bahasanya berbeda. Kenapa tidak disebutkan bismillah namun bismi rabbik? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, li'annal maqama maqamu rububiyatin. Karena kondisinya, karena waktunya, karena momentumnya adalah momentum untuk menjelaskan rububiyah, yaitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarrufin, maha mampunya Allah untuk melakukan segala-galanya. Wa tadbirin, maha kuasa Allah untuk mengatur segala-galanya. Lil umuri, segala urusan. Wabtida'i risalatin, dan bahwa Allah itu mampu untuk memilih siapa saja untuk menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat sesuai digunakan kata Rabb dalam keadaan seperti itu, dalam momentum seperti itu. Oke, saya ulangi, maksudnya Syekh Utsaimin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, itu adalah atas dasar rububiyah Allah, atas dasar tindakan Allah, atas dasar pilihan dan atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika kita meyakini Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengatur segala-galanya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Naam, itu namanya kita memiliki iman tentang rububiyah Allah. Kita mengimani bahwa Allah itu memiliki kekuasaan mutlak, kekuasaan yang sempurna. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, ketika Allah memilih Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, itu adalah pilihan Allah yang tidak bisa ditentang oleh siapapun, tidak bisa diprotes oleh siapapun, tidak bisa dikritisi oleh siapapun. Siapapun dia. Ada orang yang merasa lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang merasa lebih kaya dari Muhammad SAW, dan seterusnya. Siapapun dia, apapun statusnya, tidak ada yang berhak untuk melawan, untuk menentang pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah momentum untuk menjelaskan rububiyah Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menggunakan nama Rabb dalam ayat ini. Bacalah dengan memohon pertolongan kepada Rabbmu. Sebaliknya, nama Allah, Allah itu artinya adalah zat yang disembah. Zat yang disembah. Kalau menggunakan nama Allah, maka lebih cocoknya digunakan ketika membicarakan hal-hal tentang uluhiyah, yaitu kewajiban kita semuanya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ketika itu lebih cocok menggunakan nama Rabb daripada menggunakan nama Allah, karena momentumnya sedang menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa, bisa melakukan segala-galanya tanpa ada seorang pun yang bisa menentangnya. Naam. Kemudian masih di ayat yang pertama Allah mengatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan mohon pertolongan kepada Rabbmu yang khalaq, yang menciptakan. Menciptakan apa? Allah menciptakan apa? Di sini objeknya tidak disebutkan. Naam, Allah menciptakan. Naam, kata menciptakan itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Naam. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan objeknya secara tekstual. Yang seperti ini disebutkan dalam kaidah ulumil Quran atau kaidah usul tafsir, bahwa ketika sebuah kata kerja membutuhkan objek namun objeknya tidak disebutkan, itu fungsi dan maksudnya adalah untuk menunjukkan maknanya umum, menunjukkan makna dan kandungan ayat ini luas, mencakup semuanya. Maka makna ayat yang pertama ini adalah
Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu khalaq, Allah itu menciptakan segala-galanya. Maka mana ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan mohon pertolongan kepada Rabbmu yang menciptakan segala-galanya. Karena tidak disebutkan objeknya, maka makna ayatnya menjadi umum, menjadi sangat luas. Allah menciptakan segala-galanya. Sebagaimana hal itu pun Allah tegaskan dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan dia yaitu Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah pun yang menentukan takdirnya semua makhluknya. Masya Allah. Atau dalam ayat yang lain pula dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu dan dialah zat yang maha menguasai segala sesuatu. Masya Allah. Demikian Allah sebutkan dalam ayat yang lain, menegaskan makna ayat pertama dalam surat Al-Alaq ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman dalam ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Setelah tadi Allah mengatakan Allah itu menciptakan segala-galanya, sekarang Allah sebutkan salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia. Khalaqal insan. Dia yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Allah sebutkan manusia secara khusus dalam ayat yang kedua. Setelah sebelumnya Allah mengatakan Allah itu menciptakan semua makhluk. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, khassallahu ta'ala khalqal insan takriman lil insan wa tashrifan lahu. Allah menyebutkan manusia secara khusus dalam ayat kedua ini dalam rangka untuk memuliakan, mengangkat derajatnya umat manusia. Naam. Allah itu bukan hanya menciptakan manusia, Allah menciptakan segala-galanya. Namun kenapa yang Allah sebutkan secara tekstual dalam ayat kedua ini hanya manusia saja? Tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh benar-benar kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan telah kami beri kendaraan kepada mereka, kami angkat mereka di darat maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan telah kami berikan kepada mereka rizki yang halal, rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan telah kami beri karunia, beri fadilah, beri keistimewaan mereka di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kedua ini menyadarkan kita bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, masukkan hal ini ke dalam hati kita. Kita itu ciptaan Allah. Kita itu milik Allah. Maka jangan pernah sekali-kali kita membangkang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan, hayati ayat kedua surat Al-Alaq. Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan kita. Maka kita adalah milik Allah, kita makhluk Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah membangkang ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, berbakti kepada orang tua, menunaikan zakat, dan seterusnya. Jangan pernah membantah dan membangkang perintah-perintah Allah. Sebaliknya jangan pernah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka malulah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di sini min 'alaq. Allah menciptakan kita dari segumpal darah. Maka jangan merasa sombong, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa kuasa sendiri. Kita semua itu berasal dari asal yang sama.
dari zat yang sama, yaitu dari segumpal darah. Naam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sebuah faedah, yaitu terkait dengan asal mula penciptaan manusia. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Namun ada ayat lain mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering, turab. Ada lagi ayat lain mengatakan Allah itu menciptakan min tin, dari tanah liat yang basah. Naam. Ada ayat lain yang mengatakan manusia itu diciptakan dari ma dafiq, dari air mani yang memancar. Ayat lain mengatakan manusia itu diciptakan dari min ma'im mahin, dari air yang hina. Naam. Lalu mana yang betul? Manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah keringkah? Dari tanah liat yang basahkah? Dari air mani yang memancarkah? Atau dari air yang hina? Atau apa asal manusia? Karena beberapa ayat seakan-akan teksnya itu berbeda. Seakan-akan teksnya kontradiksi. Naam. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa laisa hunaka tanaqud. Tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat tersebut karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, pastilah manusia akan mendapatkan banyak pertentangan, banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an itu. Namun nyatanya Al-Quran itu berasal dari Allah, maka manusia tidak mungkin bisa mendapatkan kontradiksi dalam Al-Quran. Lalu bagaimana penjelasan tentang hal di atas? Syekh Utsaimin mengatakan, "Lakinnahu subhanahu wa ta'ala yadhkuru ahyanan mabda' al-khalqi min wajhin wa mabda' al-khalqi min wajhin akhar." Hanya saja sebagian ayat-ayat yang kita sebutkan tadi membicarakan asal mula penciptaan Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama, dan sebagian ayat lagi menjelaskan tentang asal mula penciptaan anak cucu Adam alaihissalam. Jadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah, naam, itu menjelaskan bahwa itulah asal mula penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya Allah secara langsung dan dibuat dari tanah. Itulah asal mula penciptaan Adam alaihissalam. Adapun ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari mani, kemudian berubah setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah, setelah 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging, setelah 40 hari lagi setelah diberi tulang dan seterusnya, Allah utus kepadanya malaikat, naam, yang meniupkan ruh. Itu adalah menjelaskan tentang penciptaan manusia, yaitu anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ayat itu tidak ada pertentangan sama sekali. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan penciptaan manusia tadi, bahwa manusia itu melalui fase-fase yang kita sebutkan. Selama 40 hari di dalam rahim manusia itu masih berwujud air mani. Kemudian setelah 40 hari lagi berubah wujud menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari lagi berubah wujud menjadi segumpal daging. Setelah itu Allah berikan tulang, Allah berikan organ-organ. Setelah itu, yaitu setelah 120 hari atau setelah 4 bulan lamanya berada di kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Sekaligus Allah perintahkan malaikat itu untuk menulis takdirnya, bikat birizqihi, menuliskan rezekinya, wa amalihi, menuliskan amalnya, apakah akan menjadi orang ahli ibadah ataupun ahli maksiat, wa syaqiyyun am sa'id, dan menuliskan akhir hayatnya, apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Nah, itu yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Nah, maka di sini Syekh Utsaimin memberi sebuah faedah. Karena janin itu ditiupkan ruh kepadanya setelah melalui 4 bulan lamanya, melalui waktu 4 bulan, maka Syekh Utsaimin mengatakan jika ada kandungan yang gugur,
Pertanyaannya apakah harus dimakamkan, harus diakikohi, harus dimandikan, harus disolatkan dan seterusnya? Itu tinggal dilihat usia kandungan tersebut. Nah, jika usianya belum mencapai 4 bulan, belum mengatakan dufina fi ayyi makan minal ard. Boleh dipendam di mana saja. Artinya tidak harus dimakamkan. Biduni taghsil, tanpa dimandikan, wala takfin, tanpa harus dikafani, wala salatin alaih, tanpa harus disolatkan. Naam, wala yub'ats li'annahu laisa adamiyan, dan nanti dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah karena dia belum berupa manusia, belum diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, baru berupa gumpalan daging saja. Adapun jika telah mencapai 4 bulan ataupun lebih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, idza saqata ba'da arba'ati ashhur yajibu an yughassal. Kalau gugurnya setelah 4 bulan ataupun lebih, maka wajib untuk dimandikan, wa yukaffan, wajib untuk dikafani, wa yusalla alaih, disolatkan, wa yudfan fil maqabir, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, wa li'annahu shara insanan, karena dia sudah menjadi manusia. Bahkan beliau mengatakan sebaiknya juga diakikohi. Naam, jika ada janin yang gugur, naam, setelah berusia 4 bulan, maka sebaiknya juga diakikohi. Hanya saja tentunya hukumnya berbeda dengan mengakikohi bayi yang akhirnya sampai dilahirkan dengan selamat. Naam, kemudian diakikohi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Naam, demikian faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ayat ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Tuhanmu lah yang paling mulia. Ayat yang keempat, Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, yang Allah mengajari dengan perantara pena. Allah mengajari dengan perantara pena. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah pembahasan di kalangan ahli tafsir. Apa bedanya Iqra yang Allah firmankan di ayat pertama dengan Iqra yang Allah firmankan di ayat yang ketiga? Sama-sama Iqra. Kalau maknanya sama, kenapa harus diulang? Kan ayat pertama sudah Allah firmankan Iqra. Ayat ketiga kenapa diulang Iqra lagi? Jika memang maknanya sama, harusnya tidak perlu diulang. Tapi ketika Allah mengulang firman Iqra ini, menunjukkan bahwa ayat pertama dan ketiga itu walaupun sama-sama lafalnya berbunyi Iqra, namun maknanya berbeda. Apa bedanya antara dua ayat tersebut? Syekh Utsaimin mengatakan fal ula bima yata'allaqu bil qadari wasaniyah bima yata'allaqu bisyar'i. Maksudnya Iqra yang pertama yaitu perintah untuk membaca, dan ketika itu Allah sedang menjelaskan tentang takdir Allah, tentang masyiah kauniyah Allah, yaitu Allah telah berkehendak, Allah telah menakdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul. Itu secara kauni Allah telah menakdirkan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nanti dijadikan sebagai nabi dan rasul. Maka Allah perintahkan beliau untuk membaca firman-firman yang Allah sampaikan kepada beliau. Nah, sedangkan Iqra yang ada dalam ayat ketiga, kata Syekh Utsaimin, ya ta'allaq bisyara', yaitu perintah untuk membaca hal-hal yang terkaitan dengan syariat, yaitu hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Maksudnya lagi, kata beliau, li'anna ta'lim bil qalam aktsar ma yu'tamad asy-syar'u alaih. Karena kebanyakan ilmu syar'i ini kita bisa mempelajarinya dengan cara kita menulisnya dengan pena. Inna syar'a yuktab wa yuhfad. Karena syariat ini harus ditulis, harus dihafal. Wal Qur'an yuktab wa yuhfad. Al-Qur'an ini harus ditulis, harus dihafal. Wa sunnah tuktab wa tuhfad. Sunnah yaitu hadis Nabi SAW pun harus ditulis dan harus dihafal. Wa kalamul ulama yuktab wa yuhfad.
Penjelasan para ulama pun ditulis dan dihafal. Falihada a'adahallah marratan thaniyah. Oleh karena itulah Allah mengulangi perintah Iqra ini untuk kedua kalinya pada ayat yang ketiga. Jadi maksudnya para jamaah secara gampangnya bahwa Iqra yang disebutkan dalam ayat yang pertama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kauni. Bahwa Allah menjelaskan secara kauni, secara takdir Allah telah mentakdirkan Rasulullah SAW dipilih menjadi nabi dan rasul, maka bacalah. Sedangkan Iqra yang ada pada ayat yang ketiga maksudnya adalah menjelaskan tentang syar'i, masyiah syar'iyah, yaitu secara syar'i Allah itu mencintai, Allah itu memerintahkan para hambanya untuk membaca. Membaca apa? Membaca hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, membaca Al-Quran. Allah, bagaimana cara membaca Al-Quran? Tentunya sebelumnya Al-Quran harus ditulis terlebih dahulu. Makanya tadi Allah tegaskan Allah mengajari manusia dengan perantara pena. Ditulis terlebih dahulu Al-Quran itu, kemudian dibaca. Begitu pula dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dibaca. Bagaimana cara membacanya? Ditulis dulu. Setelah ditulis barulah dibaca. Begitu pula penjelasan para ulama, semuanya ditulis dalam buku, barulah dibaca oleh kaum muslimin secara umum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa faedah terkait dengan tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 4. Yang terakhir, ayat kelima Allah berfirman, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah itu mengajari manusia segala apa yang mereka tidak ketahui. Maka dalam ayat kelima ini Allah menegaskan manusia itu tidak tahu apa-apa. Manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali jika diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bisa belajar itu pun adalah atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, siapa saja di antara kita diberi kelebihan, misalnya sudah bisa membaca Al-Quran, janganlah merasa sombong dan jangan pula merasa lebih hebat, lebih baik, lebih mulia dari orang lain. Karena kita bisa membaca Al-Quran itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita bisa membaca. Allah yang memudahkan kita untuk memiliki waktu membaca Al-Quran. Maka jangan sombong dan jangan bakhil, jangan pelit untuk mengajari orang lain agar bisa membaca Al-Quran. Misalnya kita di sisi lain, selain membaca Al-Quran, kita juga sudah menghafal beberapa hadis misalnya. Jangan merasa lebih mulia dari orang lain karena kita bisa menghafal beberapa hadis tersebut. Karena kita bisa menghafal itu adalah atas kemudahan dari Allah. Allah yang mengajari kita. Maka jangan merasa sombong dan jangan pelit untuk mengajarkan hadis itu kepada orang lain. Dan ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita para jamaah yang dirahmati Allah bahwa ilmu yang kita dapatkan itu semua pemberian dari Allah. Sehingga ketika kita ingin belajar agar dimudahkan memahami, menghafal, mengamalkan ilmu, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermajelis seperti ini misalnya, kita tidak bertatap muka secara langsung. Maka seringkali banyak kesulitan karena para jamaah yang mendengarkan kajian ini misalnya di rumah masing-masing misalnya sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau bahkan di perjalanan harus fokus untuk melihat jalan supaya tidak terjadi kecelakaan dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Maka seringkali kita mendengarkan tapi tidak dapat apa-apa. Seringkali kita sudah berusaha mendengarkan, sudah habis kuota, habis waktu. Jika melalui handphone berarti terkurangi baterai handphone kita. Tapi tidak dapat apa-apa. Padahal sudah memberikan perjuangan yang cukup banyak. Kenapa tidak dapat apa-apa, tidak faham apa-apa? Karena Allah tidak memahamkan kita. Karena Allah tidak memasukkan ilmu itu ke dalam hati kita. Maka ketika kita belajar baik secara online seperti ini maupun secara offline ketika kita bertatap muka langsung kepada guru dan ustadz, teruslah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah agar diajari ilmu yang bermanfaat karena kita tidak bisa memahami apa-apa kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Demikian kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita baru membaca 5 ayat pertama surat Al-Alaq, yang mana itu adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Dan seperti kita tekankan tadi, wahyu ini menjelaskan kepada kita beberapa metode belajar, yaitu Allah mengatakan Iqra, membaca. Maka agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin berkembang wawasan ilmu agamanya, jangan malas-malas untuk membaca. Begitu pula tadi Allah tekankan allamal insan allama alladzi allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Di antara cara dan metode belajar adalah menulis. Ketika mendengarkan pengajian, mendengarkan pelajaran dari ustadz, mendengarkan nasihat, tausiah, kultum, apapun itu, maka kita mencatat. Ilmu yang kita dengarkan jangan hanya diingat-ingat. Kalau kita ingat sekarang, kemungkinan besar besok sudah lupa. Tapi kalau kita catat, insya Allah akan lebih mantap lagi dan lebih mudah untuk kita ingat, karena bisa kita baca berulang-ulang di kesempatan yang lainnya. Maka mari terus mengembangkan diri, khususnya menambah ilmu agama kita. Jangan malas untuk membaca, menulis, bertanya, menghadiri pengajian-pengajian, agar dengan itu semoga kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu yang semakin bertambah kita berharap menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ayat ke-6 hingga ayat terakhir dari surat Al-Alaq. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.